Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Kali ini kita sempot lagi. Sempak ngepot, salah, semi podcast sama Om Jenggot, Kohbin. Nah ini jadi sebenarnya di Eci sebagai salah satu pendiri atau ya bisa dikatakan pendiri juga, salah satu pendiri, penggerak juga lah. Penggerak juga. Ini loh teman-teman. ECCI itu singkatan dari Exotic Cana Kontes Indonesia. Exotic Cana Kontes Indonesia. Nah, kemarin kan yang lalu aku juga pernah ngobrol sama Om Lukman segala macam, karena dari penonton ternyata banyak juga nih yang pengen tahu lebih dalam lagi mengenai regulasi kontes dan segala macam, supaya apa? Supaya mereka akhirnya tidak gerambiang dan mau ikut gitu kan. Karena kan kebanyakan nih, walaupun aku tahu SOP-nya sudah dibuat, sudah ditulis sedemikian rupa, kebanyakan mungkin malas baca. Biasanya kayak gitu. Jadi kan kita sembari menjelaskan. Iya, boleh. Nah, sebenarnya kalau SOP segala macam sudah tertera. Sudah tertera semua di web itu juga di tertera. Website kontesikan.com. Itu di sana ada apa aja ya? Penilaian ada SOP penilaian yang pasti. Terus ada SOP hak dan kewajiban dari peserta, panitia dan juri. Terus ada etika juga. Ada report juri juga, ada report peserta. Semua di situ jadi satu sih. Terus report itu gimana? Report gini, semisal nih SOP juri itu perihal etika. Dalam penjurian kita sama ratakan menggunakan 2 tangan. Jadi nggak ada kata gini. Jadi bukan seenaknya gini untuk memberi interaksi ke ikan. Udah ada standarnya. Terus udah ada juga SOP panitia berupa lampu, standar tank, lampu itu semua diratakan. Jenis lampunya, warnanya, background semua kita ratakan di putih. Ukuran tank ada semua di sana. SOP banding, terus ada klasemen juga liga. Siap. Nah, lengkap lah. Itu kalau misal mau ada laporan dan segala macam ke pusat itu juga bisa. Bisa di situ, ada reportnya. Ada ya? Ada report. Dia harus peserta itu harus nunjukin buktinya. Harus aja. Membawa bukti berupa video ketika juri menjuri. Atau etika juri ketika dia nggak pakai sepatu pun kena kok di sana. Bisa direkam. Nah, ini kalau ini nggak pakai sepatu udah kelar acara ya ini ya. Kayak itu situ. Asiknya jadi gimana ya, kita itu juga ECI itu bukan milik anggota ECI sendiri, tapi ECI itu milik bersama. Bukan milik anggota ECI sendiri. Jadi semua bisa nge-report apa kesalahan kita. Jadi buat pembenahan aja. Pembenahan ya. Nah, kemarin kan aku juga ngobrol, salah satu pertanyaannya itu untuk pemilihan juri atau orang yang mau jadi juri, standarisasinya seperti apa? Kalau standarisasinya yang pertama dia pernah fighter dulu. Harus ya? Harus pernah karena fighter. Bagaimanapun harus pernah mengalami, harus pernah progres. Nah, harus paham tentang poin. Ya? Bukan lama-lamaan dia ngekip atau dia baru ngekip, tapi dia lama nggak main kontes. Siap. Jadi jam terbang di kontes. Karena ketika jadi fighter, kalau kita bicara jam terbang di ngekip kan susah. Karena cara Cana kan termasuk baru nih. Booming paling sekitar 2 tahun ke belakang. Lagian kan yang terpenting juri ini paham poin, bukan paham treatment. Betul. Intinya karena dia akhirnya harus menjuri, bukan mentreatment. Nah, bukan mentreatment, bukan bukan mengondisikan ikan, bukan. Yang penting dia paham soal penilaian aja. Jadi di lapangan sudah paham. Standarisasinya. Nah, lalu ada gimana? Setelah itu ada pelatihan, surat pengantar dari komunitas. Surat pengantar dari komunitas. Nah, gini kok. Ini kan yang baru-baru ini kan juri kok ikut kontes. Nah, ya itu banyak itu yang nanya. Juri itu sendiri itu dia namanya bisa gede itu juga dari komunitas. Dari pengantarnya dia. Di ECI kita pakai sistem live scoring, sistem banding, sistem compare juga. Jadi itu nggak mungkin ada permainan sama sekali. Karena benar-benar live ya. Ada buktinya. Iya, benar-benar live dan regulasi semua peserta tahu baca. Yes. Ketika juri itu naikin poin ikan yang seharusnya nggak poin segitu, itu peserta lain bisa compare.
langsung compare. On the spot setelah penilaian. Bisa compare kenapa ada ini poinnya segitu. Jadwalnya ya. Ada di bareng sama sesi banding biasanya. Oke. Makanya di kita sendiri nggak takut lah. Berarti juri mau nurunin pun itu hak mereka. Oke. Dalam artian ketika juri nurunin itu juga pemasukan juga buat panitia. Oh iya benar. Iya. Karena akhirnya mendaftarkan ikan. Terus biasanya kan juri sendiri juga tadinya factor. Ketika dia berhenti factor berarti dia berhenti berkontribusi dalam komunitasnya dia. Oh. Ya kan? Berarti kalau dia nggak boleh factor lagi, berarti dia udah memutus hubungan sama komunitasnya. Jadi dia lupa dulunya. Iya. Di ECI memang kita bebasin kok. Yang penting gini. Pertama, juri ketika bertugas nggak boleh handling ikan di kita. Oke. Handling ikan itu nggak boleh. Oke. Itu soalnya emang etika. Berarti kalau di suatu kontes yang dia sedang tidak menjuri boleh? Boleh, itu boleh. Sangat-sangat diperbolehkan. Soalnya emang nggak ada sistem tertutup lah, semua terbuka di sini. Oke, siap. Berarti jadi itu udah jelas ya teman-teman mengenai kenapa di ECI juri boleh apa segala macam, karena memang semua kita terbuka ya, penilaiannya dan segala macam di ECI terbuka. Ketika ada permainan juga terlihat kok. Pasti terlihat. Malah langsung. Yang nonton juga semua peserta bisa nonton. Direct dan ada bukti video langsung. Ada bukti video langsung gitu. Yes, itu jadi safety untuk para juri, safety untuk panitia, safety untuk para peserta. Jadi memang itu jadi apa ya? Diratakan lah ya. Semua punya haknya. Hak, kewajiban masing-masing ada semua. Udah tertulis semua Udah tertulis sampai uang pembinaan pun kita tertulis kok. Ada SOP-nya ya sekarang ya. SOP kameramen pun ada. Semua ada kok. Jadi tertata semua kita. Kameramen dilarang dredeg gitu. Cara jalan kameramen, terus SOP kameramen ketika juri ngomong dilanjutin ke kameramen itu semua ada. Supaya kedengeran. Jadi kadang gini. Nomor tanknya, nilainya harus kelihatan. Kadang gini, di kota lain itu mau bikin kontes ECI. Yang pertama kali aku ngomongin baca dulu mas SOP-nya. SOP dalam arti hak dan kewajiban dari peserta, panitia dan juri. Oke, siap. Jadi kita semua sebelum masuk ke kita, aku selalu ngomong baca dulu. Dan kita juga bisa report, semisal nih peserta report masalah panitia, eventnya, ini nggak sesuai SOP, dia juga bisa kena penalti dari kita. Dalam artian dia tidak bisa menjalankan event regional atau event liga dulu. Dia kembali ke Latber lagi. Kalau di kita kayak gitu. Oke. Juri yang bertugas juga sama kok. Ketika dia di report 3 kali ternyata emang bener omongan peserta. Juri itu udah nggak bisa juri di regional maupun liga. Dia juri balik ke Latber lagi. Iya, sampai 3 kali namanya dia bersih. Berarti baru bisa ada sanksinya. Ada sanksi semua. Oke. Nah, jadi itu tadi kan udah mengenai ini, yang tadi belum dijawab nih lanjutannya nih. Kalau setelah di dapat surat pengantar, lalu apa itu, training kah terus atau ada apa? diklat. Kemarin kita udah diklat di Bandungan itu bulan apa ya kalau nggak salah, bulan apa itu ya, Agustus apa Juli apa baru-baru ini Juni kemarin itu terkumpul 32 juri di seluruh Indonesia. Sementara ini masih di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, sama di Papua. Oke. Sementara sampai Papua. Sampai Papua juga. Wow. Itu si Irawan dari Jayapura itu. Nah, ada. Itu setelah diklat mereka harus start dari Latber doang. Dari Latber dulu. Terus tadinya gini kok, atau kan, jadi juri pendamping dulu atau? Nah, biasanya juri pendamping. Semua juri pendamping dulu, ikut aku dulu. Oke. Bukan dalam artian semua poin ikut aku, bukan. Semua poin bukan ikut aku, tapi kenapa aku jarang salah? Karena aku yang nulis, tapi tetap ada salahku. Aku yang nulis poin, jadi aku apalah. Tidak langsung apal, sedangkan mereka teman baru kadang belum apal. Betul. Yang harusnya poin 4 di poin 3, harusnya poin 3 di poin 4. Biasanya kayak gitu. Makanya mereka aku dampingin dulu. Sekarang kan ini terakhir aku penjurian di Jawa Tengah. Terakhir. Habis ini udah tak serahin ke teman-teman juri semua. Terus maksudnya pensiun apa? Kalau dari lapangan awal ini tujuanku dulu. Tujuanku bentuk ECI itu sebenarnya
pengen ada gebrakan kalau kita itu fair gitu. Kontes itu fair, kontes itu fair. Dari dulu pun kontes itu fair sebenarnya. Cuman kadang ada omongan temannya panitia lah, temannya. Iya banyak tuh. Gimana bikin fair itu penggagasnya Ko Franky sebenarnya. Iya. Ko Franky Surabaya itu pertama kali. Aku pernah bertukar pikiran juga ngobrol sama dia. Itu pertama kali. Terus yang diajak aku fighter dulu itu kok. Diajak berani nggak? Ya berani. Karena aku mikirnya aku masih ada SAB. Kemarin amas bersama dari ya kita nggak munafik lah soal RAP dan lain-lain yang dulu itu belum balik. Jangan sampai peserta itu sepi gara-gara ada omongan bisa main di belakang. Ya, itu awal mula. Bahaya, nah, itu awal mula ECI terbentuk dan tujuanku di situ setelah ini jalan, aku balik lagi ke dulu ke fighter mungkin. Ke fighter atau ke penyelenggara aja lah, mungkin ke panitia aja nanti tetap jalan di panitia terus. Jadi kayak misalnya SAB biar kan masih jalan terus lalu. Jadi keren nih mau fighter lagi nih. Tadi barusan ngomong habis beli gacok segala. Situ tapi buat Temanggung benar-benar. Iya, mungkin ke hold itu kan Temanggung. Udah nyiapin sebenarnya. Mungkin next time mungkin tak tunggu pokoknya Temanggung. Soalnya teman-teman TSC sendiri kan supportnya juga luar biasa. Sama Semarang tuh luar biasa. Kemana? Makanya ya feedback dulunya penyelenggara, mereka peserta, sekarang mereka peserta ya mereka penyelenggara, aku harus jadi peserta. Gitu. Iya betul. Itu feedback lah dari dulu. Selalu gitu sih, dan aku juga kalau misalnya kontes-kontes itu terkadang aku ikut itu bukan karena ambisi. Iya. Karena temen. Iya benar, itu pertama support. Saling support lah. Kalau misalnya nanti kita bikin acara atau apa ya biar kita sama-sama saling support, bisa intinya. Share juga dengan panitia. Itu benar-benar. Jadi walaupun beda regulasi tetap kita support sih. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya kita. Konco. Berarti regulasi itu pilihan peserta lah bebas. Kita tapi kalau sebagai sama-sama penyelenggara tetap saling support. Ya, kayak gini lah, regulasi itu di kontes. Di luar kontes kita berteman semua. Tetap kayak gitu kok. Dari dulu sih. Oke lah. Nah terus sekarang pertanyaan yang berikutnya. Ngeri pasti. Sebenarnya mengenai riset. Jadi bagaimana dulu risetnya waktu mulai pembuatan regulasi penilaian? Riset awal mula dulu tetap saya bermula dari Factor. Dari ICC, ibaratnya gitu. Terus dari perkembangan zaman ikan tuh selalu pembaruan kok. Tetap selalu pembaruan pasti. Yang dulunya ya tau lah punya Ricci, Tiger dulu istimewa banget. Markun punya Badiro, sekarang kan ada yang lebih lagi. Nah dari situ riset itu tak bentuk upgrade terus. Jadi kita nggak nunggu waktu nih. Semisal ada juri kontes. Di ibaratnya di poin 6 di Maru. Di Maru itu kan dia tiap bar dari bawah sampai punggung antar bar dia gabung di kepala ada sampai kepala. Itu mungkin kedepannya itu full semua badan ada, berarti kita harus wajib bikin regulasi baru dalam tempo waktu dekat dan itu harus kita share. Jadi kita nggak mau nunggu waktu sebenarnya, kejar-kejaran soalnya ya kan kayak limbata visual gambar itu terbentuk pertama kali jujur nih kok. Aku dulu tuh nggak percaya sama rim limbata poin 5 karena aku selama jadi Factor belum pernah lihat limbata rim yang dimau seperti itu. Ternyata di Banjarnegara aku dulu bagian evaluasi kok. Jadi 3 juri aku evaluasi, aku muter rim limbata sampai setengah dorsal. Itu pertama kali aku lihat. Makanya beranilah aku keluarin kayak gitu karena aku pernah lihat. Dikeluarin karena bener-bener ada ya. Kan emang bener-bener ada gitu loh. Jadi kita riset sebenarnya nggak harus kita di rumah treatment gini. Ya kalau treatmentnya kita bener, kalau kita salah, riset ya tetap di lapangan. Kalau nggak ada riset di rumah, nggak ada riset ikanku sendiri. Riset semua intinya gitu. Kayak yang jadi dari tidak hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga dari sampel yang ada. Ini kan yang lagi rame itu selaput mata keluar ini yang di ECI. Oh iya itu rame, rame sekali.